Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya akan membuat video konseling kelompok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat selalu. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Silakan Irfan pimpin doanya ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Kalian semua apakah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Jadi begini ya, konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan diri siswa melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok ya. Ya. Nah, adapun tujuan konseling kelompok ini adalah untuk membantu menyelesaikan masalah ya. Ya. Jadi menyelesaikan masalah siswa, baik masalah pribadi ataupun masalah sekolah ya. Ya. Nanti dari masing-masing kalian secara bergantian untuk menyampaikan masalahnya masing-masing ya. Ya. Kemudian perlu kalian ketahui di dalam proses konseling kelompok ini terdapat beberapa asas yang harus kita patuhi ya. Ya. Nah, jadi asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan, dan yang terakhir yaitu asas kenormatifan. Nah, jadi yang pertama asas kerahasiaan ya. Nah, jadi di sini kalian harus merahasiakan apapun yang kita bicarakan di sini dan tidak boleh kalian ceritakan setelah kalian keluar dari sini. Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, kemudian ada asas keterbukaan. Nah, di sini kalian dituntut untuk terbuka dalam menyampaikan masalah kalian masing-masing. Ya. Nah, jadi tidak perlu malu-malu ataupun tidak segan-segan kalian terbuka menyampaikan masalah kalian masing-masing ya. Ya. Nah, kesukarelaan. Yang ketiga asas kesukarelaan.
Dimana di sini kalian tanpa dipaksa ya. Ada yang terpaksa datang ke sini? Ya. Tidak. Bisa ya. Ya, jadi asas kesukarelaan itu kalian datang ke sini untuk mengikuti konseling kelompok ini tidak dipaksa ya. Nah, secara sukarela ya. Nah, kemudian asas kenormatifan. Nah, jadi di sini kalian harus mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam konseling kelompok. Nah, jadi misalnya ada salah satu teman kalian memberikan masukan atau ingin memberikan pendapatnya, kalian harus menghormati apa yang dibicarakan teman kalian ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan konseling kelompok ini, nah sebelum kita melakukannya, sebelum kita melaksanakan terlebih jauh lagi, Ibu minta kalian saling memperkenalkan diri ya. Nah, jadi Ibu tahu kalian sudah kenal, tapi Ibu minta kepada kalian untuk memperkenalkan diri lagi dan menyebutkan hobi kalian supaya kita lebih akrab lagi ya. Ya. Nah, sekarang Ibu minta dari Usman Taufik untuk memperkenalkan dirinya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Taufik. Hobi saya menggambar dan membaca komik. Lanjutkan dengan masa. Perkenalkan, nama saya Muasa, hobi saya bermain game dan berkupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulida, saya kelas 8. Hobi saya bermain sepeda dan melukis. Perkenalkan, nama saya Rini Enderwani, saya dari kelas 7A. Hobi saya memancing ikan dan bermain bola. Perkenalkan, nama saya Nur Hisham, saya dari kelas 7A. Hobi saya mendengar musik dan berjalan-jalan. Perkenalkan, nama saya Irfan Yuri. Saya dari kelas 7B. Hobi saya bermain bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Syedra, saya dari kelas 7A. Hobi saya bermain bulu tangkis dan bermain sepak bola. Perkenalkan, nama saya Maya Fatia, saya dari kelas 7A. Hobi saya bulu tangkis. Oke, jadi kalian sekarang sudah saling memperkenalkan diri masing-masing. Nah, jadi di dalam konseling kelompok ini ada hal yang sangat rahasia. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita mengucapkan ikrar atau janji ya. Ya. Nah, jadi setuju? Setuju. Nah, jadi kita akan mengucapkan ikrar atau janji terlebih dahulu ya. Ya. Nah, sekarang aku minta kalian meletakkan tangan di. Nah, ikuti perkataan Ibu ya. Ya. Surat pernyataan persetujuan. Surat pernyataan persetujuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju dan bersedia untuk terlibat dalam partisipasi aktif. setuju dan bersedia Berpartisipasi aktif berpartisipasi aktif dalam proses konseling kelompok dalam proses konseling kelompok yang diselenggarakan oleh yang diselenggarakan oleh Ibu Naimah Ibu Naimah selaku penyelenggara program. selaku penyelenggara program. Dalam kegiatan ini
Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, menerima bahwa satu, saya bersedia terlibat dan aktif selama proses konseling berlangsung. Dua, saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Tiga, identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum. Empat, saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa rekaman percakapan selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi dirahasiakan. Lima, guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama. Dalam menandatangani lembar ini, saya tidak ada paksaan maupun sehingga saya bersedia untuk mengikuti proses konseling dari awal hingga selesai. Mengetahui konselor Naimah SPD. Sekarang kalian sudah berjanji ya? Nah, juga perlu kalian ketahui di dalam proses konseling kelompok ini kita menyepakati waktu terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana kalau kita sepakati waktu kita hari ini selama 35 menit? Setuju? Nah, jadi supaya kita lebih bersemangat lagi kita mengikuti konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan speaking terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita mulai speaking kita. Pimpin Sri Maulida.
Ongke jombe, jombe liro. Ongke jombe, jombe liro. Temyo tibe kubano kobo beko yumano kumo awe ade. Nah, jadi sekarang Ibu tegaskan lagi, di dalam konseling kelompok itu kita menyelesaikan permasalahan dari siswa dan menentukan jalan keluarnya ya. Ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian menyampaikan masalah kalian masing-masing secara bergantian ya. Ya. Nah, jadi kita mulai dari Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saya, Bu, saya sering terlambat ke sekolah karena saya membantu orang tua sebelum saya sekolah karena saya anak perempuan satu-satunya. Oke, jadi masalah Maya yaitu sering terlambat Ke sekolah. karena dia anak perempuan satu-satunya, dia membantu orang tua. Nah, kita tahan dulu masalah Maya, kita melanjutkan masalah teman kita yang berikutnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saya sering membawa makanan ke sekolah, ke dalam kelas. Karena saya sering terlambat pergi ke kantin untuk membeli sarapan. Dan saya juga sering membawa makanan ketika jam pelajaran. Karena itulah saya. Masalah saya. Nah, jadi masalah Adinda yaitu suka makan di kelas dan membawa makanan ke dalam kelas karena mungkin dia sering terlambat untuk sarapan ya. Ya. Nah, jadi kita tahan dulu, kita lanjutkan ke depan ya. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saya di sekolah adalah sering berpakaian tidak rapi. Alasan saya berpakaian tidak rapi adalah selalu merasa tidak nyaman dan gerah. Nah, jadi Irfan sering tidak berpakaian rapi ke sekolah. Nah, selanjutnya ke teman kita Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saya adalah saya sering memakai aksesoris seperti bedak, lip tint, jam dan aksesoris lainnya karena saya itu supaya saya terlihat keren dan cantik seperti anak-anak zaman sekarang ini. Jadi masalah Nuri yaitu suka membawa aksesoris ke sekolah supaya tampil beda ya. Ya. Nah, tampil beda dan cantik ya. Ya. Tahan dulu. Kita lanjutkan ke Rini Anjarwani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saya adalah sering tidak mengerjakan tugas. Alasannya saya sering bermain game di malam hari. Oke, jadi masalah Rini tadi adalah Sudah tidak mengerjakan tugas. sering tidak
mengerjakan tugas karena dia selalu bermain game. sehingga lupa dengan Tugas. Nah, sekarang kita lanjutkan ke muassas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan masalah saya. Masalah saya ialah sering terlambat, sering tidur di kelas dan tidak membuat tugas. Nah, jadi masalah teman kita muassas yaitu sering lambat, tidak membuat tugas dan sering tidur di kelas. Nah, yang terakhir, silakan Usman Taufik menyampaikan masalahnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saya di sekolah adalah sering terlambat datang ke sekolah. Alasannya adalah karena bangun tidur. Lambat bangun Tidur. tidur. Nah, jadi alasan dari Usman Taufik adalah Lambat bangun tidur. terlambat bangun tidur sehingga dia selalu terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi semua sudah menyampaikan masalahnya masing-masing. Jadi sekarang kita akan membahas memecahkan masalah yang paling berat hari ini ya. Ya. Siapa kira-kira masalahnya yang paling berat tadi? Muassas. Muassas masalahnya tadi apa? Sering terlambat, sering tidur di kelas, dan tidak mengerjakan tugas. Sering terlambat, tidur di kelas dan tidak mengerjakan tugas atau PR ya. Ya. Nah, jadi sekarang kalian boleh memberikan masukan kepada teman kamu muassas bagaimana supaya masalah muassas teratasi ya, dan bisa diselesaikan ya. Mencari jalan keluarnya ya. Gimana? Ya. Nah, sekarang kalian boleh memberikan masukan atau memberi solusi kepada muassas. Saya Bu. Nah, silakan Sri Maulida. Asas agar kamu tidak terlambat ke sekolah dan tidak tidur saat jam pelajaran, sebaiknya kamu tidak tidur terlalu malam dan tidak bermain game. Dan agar kamu tidak lupa untuk mengerjakan tugas, sebaiknya kamu jarang bermain game untuk bisa mengerjakan tugas dan tidak terlupa akan tugas yang guru diberikan. Dan kamu sebaiknya sering membuka buku untuk melihat tugas-tugas yang ibu berikan. Nah, jadi itu solusi dari Sri Sri Maulida. Nah, yang lainnya silakan. Saya Bu. Oke. Sebaiknya kamu itu harus pandai mengatur waktu tidur atau mengatur waktu dalam bermain game. Karena kamu itu kalau tidur terlampau larut malam, kamu akan terlambat ke sekolah dan bangun tidur sampai kesiangan. Nah, jadi itu pendapat dari Nur Hisam ya. Ya, Nah, siapa lagi yang ingin memberikan solusi kepada teman kamu? Saya Bu. Silakan. Asas sebaiknya kamu sering membaca buku agar lebih fokus dalam mata pelajaran. Selain itu supaya dia tidak terlambat. Karena solusi daripada Jangan tidur terlalu malam. jangan tidur terlalu larut malam. larut malam. Jangan begadang. Jangan main game terus. Siapa lagi? Saya Bu. Asal sebaiknya kamu harus lebih bijak mengatur waktu ketika kamu tidur dan lebih sering membuka buku kamu ketika ingin tidur.
Yang lainnya? Saya Ya, silakan. asas sebaiknya kamu lebih mementingkan tugas sekolah daripada bermain game. Dan lebih lagi mengatur waktu tidur agar tidak terlambat datang sekolah. Nah, jadi itu solusi yang Diberikan oleh Usman teman Taufik. kita Usman Taufik ya. Ya. Jadi siapa lagi? Rini Anjarmani. Nah, siapa lagi? Tidak ada. Nah, jadi masing-masing kalian sudah menyampaikan atau memberikan masukan kepada teman kamu muasas. Nah, sekarang bagaimana muasas? Bagaimana tanggapan kamu terhadap saran-saran yang diberikan oleh teman kalian tadi? Terima kasih karena sudah memberikan solusi dan saran kepada saya. Semoga saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, jadi muasas harus bisa mengatur waktu ya. Ya. Nah, seperti bermain game, jangan tidur terlalu malam, dan lebih bijak mengatur waktu supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, seperti mengatur waktunya, waktu tidurnya jam berapa, waktu bermain game jam berapa. Jadi harus ada aturan yang berlaku ya. Ya. Jadi sekarang bagaimana perasaan kamu muasas? Apakah Sangat senang dan terima kasih? terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya. Nah, jadi untuk kegiatan kita selanjutnya di sini Ibu ada LKPD yang akan Ibu berikan kepada kalian. Di sini ada lembar kerja siswa juga. Nah, nanti Ibu minta kalian mengerjakan LKPD ini dan mengerjakan tugas tentang gambar ini ya. Ya. Bisa dilihat kan? Bisa. Nah, di sini ada contoh siswi pelanggaran terhadap peraturan. Nah, di sini nanti kamu membuat tanggapan tentang foto-foto ini. Nah, jadi tentang foto 1, pelanggaran terhadap apa yang dilakukan pada gambar nomor 1 dan pada gambar nomor 2 ini tentang pelanggaran apa. Nah, kemudian pada nomor 3 ini tentang pelanggaran apa ya. Ya. Nah, nanti kamu kerjakan setelah kalian selesai mengikuti proses konseling ini ya. Ya, Bu. Nah, jadi ini ada contoh gambar siswa yang melanggar peraturan ya. Ya. Nah, kemudian di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Nah, ini ada LKPD-nya ya. Nah, di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan
setelah juga kalian melakukan proses konseling kelompok ya. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kalian akan mengerjakannya setelah proses konseling kita berakhir nanti ya. Ya, Ya. Bu. Nah, jadi untuk kegiatan kita pada hari ini, sebelum kita menutup pembelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita penyegaran kembali ya, supaya kita bersemangat lagi ya. Nah, jadi kita akan briefing lagi sekali lagi ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini ya, konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, sekarang kita mulai. Tiga, empat. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Terima salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Terima salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semua ya. Ya. Nah, sebelum kita menutup konseling kelompok kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat untuk kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wal harinal batilan batilan warzuqna tibaa walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Ya. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan bertemu lain kesempatan ya. Ya, Ya. Bu. Nah, jadi Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi